Selamat pagi anak-anak M, kita akan belajar IPA. Pada semester 2 ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahan. Kita belajar dulu mengenai kalor ya. Kalor dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah panas. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Jadi kalau kita buat definisinya, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Alat pengukur kalor ini dinamakan dengan kalorimeter. Kalau kita belajar mengenai kalorimeter, itu akan pasti berhubungan dengan sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan panas. Contohnya matahari. Matahari merupakan benda penghasil energi yang paling besar di bumi ini. Yang kedua api, yang ketiga kompor yang dinyalakan, yang keempat dua benda yang bergesekan. Kamu lihat buku pena kamu 5C, halaman 5, kamu lihat ya, ayo berlatihnya. Nomor 1A, saat mengaduk air teh panas, Komang merasakan panas pada bagian gagang sendok. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah air teh panas. Yang bagian D-nya, ibu memasak air menggunakan kompor gas. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompor gas ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Kalor ini dapat mempengaruhi dua. Yang pertama suhu benda, yang kedua adalah wujud benda. Kita bahas dulu mengenai suhu benda. Jika kalor diberikan kepada benda, maka suhu itu akan naik. Jika kalor dilepaskan kepada benda, maka suhu itu akan turun. Ini perlu kamu ingat ya nak. Akibat dari ini, maka akan terjadi proses pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume. Contohnya pada pemasangan rel kereta api dan pemasangan kaca jendela. Pada siang hari, ukuran rel kereta api itu akan bertambah panjang. Sebenarnya tidak bertambah panjang, ukurannya tetap semula. Karena terjadi proses pemuaian, sehingga kalornya naik, maka ukurannya itu bertambah. Apa gunanya terjadi pemuaian pada rel kereta api? Supaya tidak terjadi kecelakaan ya nak ya. Itu akan mengurangi proses kecelakaan. Yang kedua, pemasangan kaca jendela, di mana ukuran dari kaca jendela itu dibuat tidak sebenarnya, itu akan ditambah sekitar 2 cm atau tergantung yang buat ya nak ya. Yang kedua, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu mengakibatkan penurunan ukuran dan volume. Contohnya kabel listrik dan penyusutan pada puding atau agar-agar. Kabel listrik ini kamu lihat di depan rumah kamu, ukuran kabel listrik itu akan dibuat tidak ketat tapi renggang. Tujuannya apa? Supaya tidak putus pada saat terjadi penyusutan. Oke, yang kedua, proses pembuatan puding. Kalau puding itu kan cair dia kan, sebelum kamu masukkan ke dalam freezer, volume puding itu akan penuh. Setelah kamu masukkan ke dalam freezer, setelah membeku, maka volumenya itu akan berkurang, terjadi penyusutan ya. Oke, yang kedua, wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, cair, dan gas. Oke, di sini kamu lihat skema yang membuat. Yang pertama, mencair. Mencair adalah proses perubahan benda padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Proses perubahan benda cair menjadi padat. Yang ketiga, menyublim. Proses perubahan padat menjadi gas. Yang keempat, mengkristal. Proses perubahan benda gas menjadi padat. Yang kelima, menguap. Proses perubahan benda cair menjadi gas. Yang keenam, mengembun. Proses perubahan benda gas menjadi cair. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 6 terjadi sini perubahan kalor. Kalau tanda panahnya ke atas berarti kalornya dilepas. Kalau tanda panahnya di bawah berarti kalornya diterima. Contohnya kita ambil mencair ya. Mencair tadi apa definisinya? Proses perubahan benda padat menjadi cair. Di sini kalornya dilepas. Contohnya apa? Batu es batu. Es batu itu kan bentuknya padat kan? Supaya dia bisa menjadi cair, maka es batu itu akan kita beri kalor. Kita biarkan dari tempat terbuka. Maka lama-kelamaan es itu akan mencair. Berarti kalornya dilepas. Sebaliknya, kalau terjadi proses pembekuan, kalornya diterima kan? Dari mana? Es yang mencair itu kita masukkan kembali ke dalam freezer, maka bentuknya akan berubah menjadi padat. Kalornya akan diterima. Oke? Kamu pahami dari nomor 1 sampai nomor 6. Semuanya ini kamu catat di buku catatanmu. Belajar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.